Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Beberapa waktu yang lalu ada obrolan yang sangat menarik ya, yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi yang ditayangkan di channel YouTube, di mana di sini narasumbernya yang diundang adalah beberapa orang, diantaranya adalah Daniel Anzar Simanjuntak yang pada saat diundang itu sebagai juru bicara dari Prabowo Subianto. Dan juga ada Bung Adiana Pitupulu, seorang kader dari PDI Perjuangan. Nah, hal ini sangat menarik karena pembicaraan ini menyangkut tentang disebutnya nama Anies Baswedan yang datang menemui Prabowo Subianto, di mana para presenter ini menanyakan tujuan dari Anies Baswedan dan apa reaksi dari Prabowo ataupun dari Daniel Anzar Simanjuntak sendiri. Nah, di sini ada banyak sekali diksi-diksi atau narasi-narasi yang sepertinya sangat menarik untuk diperhatikan dan bisa kita komentari pada akhirnya. Nah, bagaimana video perdebatan antara Daniel Simanjuntak dan Adiana Pitupulu dan apa topik yang dibahas dan kenapa tiba-tiba terjadi perdebatan, sangat menarik sekali video ini. Jangan sampai dilewatkan atau apalagi di skip-skip ya. Karena memang waktunya tidak terlalu lama, hanya kurang lebih dari 4 menit. Dan bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Karena sudah ada belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Kalau ada orang yang saat ini pengen ketemu Pak Prabowo, itu pertama. Ya, Kemudian yang kedua, tentu komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada saat ini ingin memastikan kader-kader Gerindra yang potensial maju untuk berkontestasi. Karena ini momentum bagi Partai Gerindra untuk menawarkan kepada publik kader-kader terbaiknya. Sebagai dan ini yang sedang dilakukan oleh Partai ketiga di Pilkada DKI Jakarta, Bang Daniel, apakah Gerindra cukup pede untuk memunculkan cagup ataukah bacawagup, Bang Daniel? Ya, semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh Partai Gerindra. Siapa tokoh yang paling tepat ya, bisa merepresentasikan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ya proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan partai-partai koalisi. Apakah sosok yang Pak Anies dengan bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra, Bang Daniel? Saya tidak tahu kalau terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo dan Partai Gerindra ingin fokus memastikan kader kita yang... Dan sudah tidak ada rasa dendam lagi, kok sisa-sisa residu. No hard feeling kalau terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar karena tadi saya sebutkan ada jutaan orang yang ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, termasuk Pak Anies ingin ketemu Pak Prabowo. Tapi Bang Daniel, panjang sekali ya. Kabarnya ada 3 nama yang sudah sempat disebut-sebut jadi gacoannya Gerindra. Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama sama Ridwan Kamil. Siapa yang menyebutkan? Enggak. Sudah banyak beredar. Yang beredar itu kan nggak ada yang menyebutkan dari pihak Partai Gerindra. Jadi yang jelas berarti itu masih perorangan tuh? Dan Partai Gerindra sempat menyebut nama Mas Ridwan Kamil, sempat menyebut nama Mas Budi Jiwandono. Ya. 2 nama itu yang disebut secara resmi nama oleh Mas Kaisang Partai nggak pernah disebut oleh Partai Gerindra. Secara resmi kan belum ada yang menyebut. Tapi kalau kemudian Mas Kaisang ingin menawarkan diri di DKI Jakarta, tentu Partai termasuk Gerindra yang sudah minta soal ke Pak Prabowo, Mas Kaisang? Tidak? Belum ada. Jadi baru Pak Anies berarti? Tadi saya sebutkan, Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, Bang. Berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonotasi berburu negatif. Jabatan. Nah, karena lu tidak berburu jabatan lu jelaskan publik itu hal yang wajar dan harus. Enggak.
berburu dalam konteks dia ini melayani kepentingan lalu kemudian publik dia sedang berburu jabatan, nggak bisa. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian kalau tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. Ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri itu hal yang wajar juga. Hal yang wajar itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk kontestasi politik melalui pilkada. Pilek tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, dalam konteks gini loh. Membuka ruang dalam konteks agama saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang menang? Tidak itu hal yang wajar. Kesombongan, arogansi, itu bukan kesombongan. Pekerjaan itu adalah semangat. Meremehkan demokrasi. Itu adalah stamina. Kira-kira gitu. Bang Daniel tahan dulu. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup panas ya antara Daniel Anzar Simanjuntak dan juga Bung Adian Apitupulu. Nah, di sini yang menariknya adalah Daniel Anzar Simanjuntak ini mungkin lebih dari 5 kali ya menyebut kalau Anies Baswedan ini datang untuk menemui Prabowo dalam hal untuk berburu jabatan, di mana mungkin ada kabar yang berseliweran bahwa Anies Baswedan meminta restu dari Prabowo untuk bisa mencalonkan dirinya melalui Gerindra, atau mungkin minta restu dari Prabowo untuk agar dirinya tidak dihalang-halangi untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari DKI Jakarta. Dan seperti yang kita tahu, pada akhirnya Anies Baswedan ini tidak masuk ke dalam konstelasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Namun pada akhirnya Gerindra dan 12 partai lainnya kurang lebih itu mencalonkan Ridwan Kamil dan Seswono. Dan yang menariknya di sini adalah pada awalnya bisa dikatakan Ridwan Kamil ini awalnya kemungkinan bakal maju sendirian melawan calon dari independen ya, sehingga pada akhirnya ya seperti kita tahu sepertinya Ridwan Kamil dan calon independen ini ya sangat jauh ya, sehingga pada akhirnya diharapkan Ridwan Kamil ini tidak memiliki lawan yang sepadan sehingga dengan mudah bisa memenangkan. Namun siapa sangka pada akhir-akhir penetapan atau dibukanya untuk pendaftaran gubernur, MK memutuskan untuk menurunkan dari threshold tersebut, sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan sanggup atau diperbolehkan untuk mencalonkan sendiri kadernya. Dan seperti kita tahu, pada akhirnya nama Anies sebelumnya sempat digadang-gadang untuk maju bersama Rano Karno. Namun karena ada satu dan lain hal tidak jadi, sehingga Pramono dan Rano yang maju. Dan seperti yang kita lihat di video tadi, sepertinya PDIP itu sangat tidak suka dengan diksi dari Daniel Anzar Simanjuntak yang menyebutkan kalau kedatangan Anies ini menemui Prabowo adalah dalam hal untuk berburu jabatan. Disebutkan berulang kali berburu jabatan. Nah, hal ini sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa Daniel Anzar ini bukan hanya sekedar nyinyir kepada Anies, tapi sudah jelas merendahkan dan juga menghilangkan harkat martabat dari seorang Anies Baswedan yang sempat bertarung dengan bosnya sebagai calon presiden pada tahun 2024. Sehingga pada akhirnya Adian Apitupulu merasa gerah mendengar hal tersebut, sehingga dia secara ya mungkin ada rasa emosinya ya, mencoba meluruskan bahwa tidak bisa seseorang datang ke Prabowo lalu berulang kali disebutkan berburu jabatan, karena memang siapapun bisa untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan selama bisa memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, baik itu Anies Baswedan ataupun yang lainnya, itu boleh untuk maju sebagai calon kepala daerah ataupun kepala negara sekalipun, karena memang beliau adalah warga negara Indonesia dan sudah memenuhi kriteria sebagai calon kepala. Tidak bisa disebutkan bahwa siapapun yang maju itu disebut berburu jabatan, karena memang hal ini tidak elok dan melanggar demokrasi ya. Karena menurut Adian Apitupulu, siapapun bisa mencalonkan diri untuk menjadi seorang kepala daerah ataupun seorang anggota legislatif atau apapun, sehingga bisa dikatakan Adian ini sangat tersinggung dengan diksi atau narasi atau ucapan-ucapan dari
Daniel Anzar Simanjuntak yang seolah-olah ingin merendahkan seorang Anies Baswedan. Dan sepertinya sangat klop, pembelaan Adiana Pitupulu ini membuahkan hasil, karena kita tahu ya, kalau Anies Baswedan ini pada akhirnya memilih untuk tidak berdiam diri, tapi bersama-sama untuk bisa memenangkan Pramono dan Rano. Sehingga hasilnya bisa dikatakan ya cukup manis ya, karena pada akhirnya Pramono dan Rano itu menang dan berhasil meraih simpati dari masyarakat Jakarta. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah yang dikatakan Daniel Anzar Simanjuntak ini biasa-biasa saja, atau merendahkan, atau mungkin memang pantas seorang Anies Baswedan dibegitukan gitu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.